sama romernya. Ya. Oke, Esmeralda enak juga sih buat yang nge-absorb shield dari milik Yves ya. Kalau misalnya Yves dan Matilda, dua-duanya ada ya, benar juga. Tapi sekarang buat yang terakhir nih, kalau mereka Romer Loli tuh, sih udah enak ini mah. ya kalau Romer bukan hero yang tebel gitu mungkin agak repot sih ya, karena mereka ntar nggak ada yang bisa tahan depan gitu loh. Ya ada trap dari Popan Kupa, ada juga Falling Star Moon kalau mau dipakai sama Esmeralda secara defensif ya. bisa-bisa aja, tapi kalau nggak ada yang ngelindungin, nggak ada yang TB depan agak repot. Dan langsung aja Ruby kan. Ruby atau Lolita? Ruby. Oke. Inilah dia. Ruby sudah diamankan. Tinggal satu hero lagi dari PUBG Esports. Mereka butuh jungler. Jungler seperti apa? Nah, kalau mereka mau main agresif, mereka mau shutdown Cecilione ya. Ya seperti Pak Pulung bilang, mereka perlu damage yang lebih burst loh. Karena nggak bisa kalau pakai DPS pun ya, Bigetron pasti nggak bakal ngasih Cecilione tuh di pressure terus-terusan loh. Pasti bakal di cover dan bakal main aman banget di early game paling nggak. Betul. Sepertinya Link akan menjadi jawaban kah dari sisi PUBG Esports untuk bisa Game pertama akan langsung saja kita mulai antara Bigetron Beta versus PUBG Esports. Yes, dan masih di dunia games, waktu Indonesia bermain playoff. Hari yang pertama, di mana hari ini ditemani oleh Pak Pulung, Habetan Selemaiki Lokal, dan juga Ara Arashi. Oke. Nah, ini di bawah adil nih 2 lawan 2. Popol kan sama Kupa tuh. Ya. Dia juga bawa temen ya. Dia juga bawa teman si Clean-nya. Oke. Sementara itu Popol Kupa pun mendapatkan sebuah tekanan yang dilakukan karena kalau memang nggak ditemenin nih ya, Popol Kupa ini akan sangat semena-mena sekali nih Pak. Kupanya akan terus-terusan dikorbankan, suruh maju terus untuk mengganggu pergerakan dari God Laner dari tim lawan. Oke, tapi sejauh ini terlihat untuk kontes dari Little Wanderer dimenangkan oleh sisi Bigetron Beta. Ini Kiyomasa dengan Cecilione kali ini bakalan bersih tegang dengan seorang Lei. Melihat sepak terjangnya Lei juga di babak group phase dengan Yves-nya cukup mengerikan, bahkan bisa dibilang untouchable. But meanwhile in the top lane, Bravo lumayan cukup sekarat, tercicil in the early phase nih sama seorang Simba. Iya biasa lah mungkin untuk di awal-awal ya, karena kan dari Esmeralda sendiri ya kita tahu tipe salah satu fighter spammer juga kan, dia bisa Stardust terus-terusan, dari performance shieldnya terus-terusan, belum lagi kalau Sunpo kan jebret gitu, ada darah putih lagi nih yang keluar nih. Ya udah langsung dibabat abis aja udah sama Esmeraldanya. Oke, namun di bagian tengah ini dia ada pergerakan yang dilakukan dan benar aja first blood terjadi. Cecilione pun menjadi korban pertama, namun di bagian bawah ada Cardo dan juga Akira. Dua hero ini berusaha untuk menghabisi langsung ke arah satu shield turret yang ada di area bottom lane. Namun Barbosa dari kejauhan dia melihat bagaimana keadaan rekan-rekannya, apakah aman atau gua udah harus ikut di dalam team fight. Yes, memantau dari arah kejauhan tapi terlihat speechless. Head to head dengan Barbosa, 1 melawan 1. Lumayan tercicil, bakal siapa Soulblade dilancarkan. Tidak dimaksimalkan ke seorang Barbosa karena datangnya seorang Akira membantu rekan satu timnya di area bottom lane. Tapi Biden Kupa juga terhubung. Bahkan sejauh ini Bravo bergerak dengan cukup agresif ke area jungle untuk memberikan tekanan atau pressure ke arah Bigetron Beta. Tuh Bravo-nya udah mulai join nih, Bravo-nya udah mulai join. Siapakah akan menjadi korban, dan benar aja Way of Dragon-nya langsung connect, tapi linknya di arah yang berbeda. Linknya masih jauh di bagian belakang. Ada Phantom Execution yang dikeluarkan, sedikit lagi HP tersisa. Masih ada Tonros, masih bisa selamat sejauh ini, tapi ternyata tidak karena Chow-nya sudah menyelesaikan apa tugasnya, mendapatkan langsung ke arah Lancelot. Dan di bagian belakang udah ada Sanguin kalau langsung dikeluarkan begitu aja, mendapatkan positioning cukup baik. Kali ini Cecilione bisa menyelamatkan dirinya plus membantu rekan-rekannya lewat damage yang dia keluarkan. Yes, terjadi pertukaran 1-1. Cardo yang harus dihilangkan sebagai jungler benar-benar menjadi tugas yang sangat baik dari seorang Bravo. Langsung ngincar ke arah seorang Cardo dan membuahkan hasil yang positif untuk sisi PUBG Esports. Di menit ketiga satu jungler utama dari tim lawan kena, itu bagus ya Arashi ya. Pasti sih, namanya kalau jungler bisa di shutdown begitu. Apalagi kita bilang ya tadi buat Bigetron Beta, Lancelot tuh bakal jadi ujung tombak di early game. Tapi sekarang kita lihat replay dari fight yang barusan, dan dari awal pun udah kelihatan nih langsung difokus Lancelotnya. Dan dari sisi PUBG ya, mereka tuh langsung tahu mereka mau nyari apa. Terus kalau udah dapat satu pick off, mereka nggak paksa cari terus loh. Mereka dapat objektifnya, dapat pick offnya, udah mundur aja nggak apa-apa. Kita main kalem, diperhitungkan. Wah itu dia kecolok lagi
tinggi kepala dari Akira langsung di antigen Mbak di situ Mbak. Swab tes loh kata. dari Aceh dari ubun-ubun kan colok. Buset. Brutal juga. Hilang sudah satu player ataupun gold laner. Ya bisa dibilang ini mungkin akan menjadi kerugian ya. Kita di gold lane kita recall aja. Udah agak sulit tuh Pak. Udah ada rugi-ruginya tuh. Gimana kalau sampai benar-benar dia bisa di take down seperti ini dan Barbosa berusaha seorang diri menerima damage yang begitu pahit lewat quick draw yang dikeluarkan oleh Payback. Namun ternyata ada Movenda dan juga Flicker masuk ke bagian belakang. Tertarik sudah tapi Matildanya masih bisa selamat. Yes, masih bisa mundur. Tapi tadi nice defensive mechanism dari seorang Barbosa yang coba untuk bertahan. Walaupun sempat Emo Vendetta dan juga Flicker, tapi belum berbuah manis buat sisi Bigoton Beta. But at least masih bisa bertahan. Tapi di arah bottom lane Akira terkena tetesan mematikan dari seorang Lai dan harus dipanis. Bahkan Baymax satu persatu turret di arah bawah dicicil pelan-pelan. Bahkan di arah tengah Cardo pun datang ingin mengincar seorang Cheesecake, tapi masih lumayan tanky untuk saat ini. Ini Cheesecake belum bisa dilelehin rupanya Pak ya. Belum melted nih dari tadi nih. Masalahnya sangat-sangat kuat juga nih Cheesecake. 001 beberapa invasi dilakukan atau beberapa inisiatif dilakukan terhadap dirinya, tapi ternyata masih belum berhasil untuk nge-take down. Sementara untuk Esmeralda sekarang ada pergerakan dari Matildanya mencoba untuk mengganggu. Soul Bloom-nya udah dikeluarkan, tapi Link bergerak ke bagian tengah. Udah terakhir dengan ada satu Donra Wolf King langsung jatuh ke bagian bawah. Barbosa sedikit lagi HP tersisa masih menggunakan basic attack-nya. Tempest of Blade dikeluarkan, Rubinya pun langsung down, tidak jadi mendapatkan killing spree karena Chola yang mendapatkan poin kill tersebut. Cheesecake nggak tertinggal di bagian belakang, mengorbankan dirinya. Berhasil sudah didapatkan oleh Bigoton Beta, namun anak-anak dari Papi Sport yang lain selamat. Itulah pengorbanan dari seorang Romar. Yes, bahkan Bravo dengan darah yang sangat tipis. Untung masih ada Shunpo atau Skiak dari seorang Chow masih bisa bertahan hidup kali ini. Ini kalau Chow gimana suaranya? Skaknu, Draknu, Usna, Wih, Skiak. Oh ada Skiaknya ya? Ya, Skiak itu Shunpo. Oh kalau Sunpo itu Skiak. Ya, Skiak. Arashi nih, ini kan biasa Arashi bagus tuh bahasa gimana? Waduh. Arashi kenapa ini? Malu-malu Arashi. Gimana Arashi suaranya Arashi? Gimana tadi suaranya? Apanya tadi? Aduh. Skaknu. Skaknu, Draknu, Raknu. Usna, Skiak. Waduh, jangan diulangin lagi Arashi ya. Agak trauma kita ngedengarnya di sini. Oke. Bisa dijemput aja nggak nih anak sekarang? Oke. Namun sekarang ada Tempest of Blood lagi. Cecilnya menjadi korban dan itulah tugas utama dari Link guna untuk menghancurkan bagaimana high ground defensif yang dimiliki oleh Bigatron Beta. Oi, Kiyomasa di pick off di arah tengah kali ini oleh seorang Speechless. Melihat memang jadi incaran ya. Bener sih kata Arashi juga Pak Pulung ya. Kalau si Leon dari early phase-nya dilepasin begitu aja, bakal jadi PR yang cukup berat buat Pak Esport. Makanya mereka coba buat ngasih pressure sebisa dan sebesar mungkin dari menit-menit awal. Bahkan Simba ingin memancing keributan sepertinya. Di area Charcoal Pit dia hanya sendirian. Masih ada Cardo dan Kiyomasa di arah belakang, tapi Barbosa terus-terusan dicicil pelan-pelan. Emo Vendetta dapat satu ke depan. Bahkan Baymax yang ditarik Falling Star pun dilanjutkan oleh seorang Simba. But that's not enough. Datang juga seorang Cardo. Ting. Bukan permain, malah dia mundur ke arah belakang. Bahkan manipulasi dunia nyata juga dilancarkan, mengusir pergerakan sisi Bigoton Beta dari arah pertengahan milik Paps Esport. Ini gak ada yang tumbang ya lewat fight barusan itu kayak bagus juga. Mereka kayak hampir aja bisa mendapatkan, tapi itemnya nih udah terlihat Arashi. Yap, kita melihat ada Battle Sphere untuk Papan Kupa. Jadi kalau emang dibiarkan sendiri di lane bisa tahu mengambil tower dengan lebih cepat, tapi langsung ada play di sini. Yes, dimana Bravo-nya untuk pick off seorang Akira, tapi tiba-tiba 3 member dari Bigatron Beta pun hadir seirama to the bot, to the top lane. Bahkan Baitem Kupa terhubung ke area turret dan yes, berhasil didapatkan outer turret pertama milik Paps Esport. Tapi masih terus-terusan terjadi pertempuran tentang bantuan dari seorang Lei dan Speechless coming dan ke arah tengah sama sobat defensive mechanism. But at least
mereka berhasil dapetin satu Akira yang menjadi korban jiwa di arah Weh, Topeng. memaksakan keadaan clean ya, kabur tadi lebih baik ke arah belakang, tapi ternyata mungkin ataupun dia udah memprediksi nih skill apa yang akan dikeluarkan barusan, tapi ternyata benar aja udah ada Tonros yang dikeluarkan. Dia jadi berusaha dia tadi mengeluarkan quick draw-nya ya, tapi belum sempat quick draw dikeluarkan. Damage dari Tonros jauh lebih sakit dan jauh lebih awal masuk ke arah tubuhnya. Cuman dari Bigoton Beta menurut gua ini hanya butuh satu momen. Satu momen purple buff-nya Ling diambil aja, ini akan berbalik sih harusnya. Ini akan berbalik kenapa? Karena tempo permainan dari PUBG Esport itu pasti akan turun ya Razi. Pasti dengan tanpa purple buff pasti agak repot juga. Biarpun tadi kita lihat mereka tuh bisa bikin play ya, PUBG Esport bisa bikin play dari menggunakan beberapa banyak orang, nggak harus pakai linknya juga. Tapi emang kalau linknya tuh nggak bisa bergerak dengan cepat, emang pertama temponya turun, tapi kedua juga nggak ada yang nge-pressure ke Cecilionnya loh. Jadi dia bisa bermain dengan lebih bebas juga, dan dia bersama dengan Popokupa dengan crowd control yang banyak nih, dengan Sang Wind Blade dan juga Trap, ya mereka bisa mencari play yang lebih aman aja sih dengan crowd control dari jauh. Karena kalau menurut gue ya Link ya objektif utamanya ya bukan turtle, bukan purple buff. Karena purple buff lah yang akan membuat dia bisa melakukan banyak hal gitu. Betul. Tanpa purple buff ya dia hanya mas-mas yang bawa pedang aja gitu jadinya kan. Iya kan? Mas-mas aja ya. Iya. Mau ngapain? Ya paling dia hanya bisa dibilang kayak one way ticket lah kemanapun dia pergi. Dia bisa menyerang tapi tanpa bisa pergi lagi dari tersebut karena kehabisan energi. Dan itu hanyalah ujung-ujungnya jadi suicide mission. Dan di bagian tengah sekarang Bravo seorang diri mencoba memancing keributan, tapi Barbosa set up posisi. Siapakah yang akan menjadi target utamanya? Tebannya lewat Emo Vendor akan dikeluarkan. Ternyata belum ada sejauh ini korban yang berhasil diamankan. Oke, tapi Speechless pelan-pelan mulai menggerogoti turret di area bottom lane. Bahkan coba untuk nge-push. Dan memang dari sisi PUBG Esport mereka coba buat split push, pelan-pelan mancing di arah tengah. Tapi Speechless diam-diam akan menusuk jantung defensif dari milik Bigetron Beta. Ini di Garrett Bigetron Beta ke late game loh beneran. Sekarang coba lihat mereka hanya bermain santai, pasif aja yang akan mereka keluarkan. Diseret dulu ini akan menuju game ke game yang jauh lebih lama. Lalu mungkin nanti sesi lainnya akan jauh lebih bisa lebih beraksi karena mereka juga punya Esmeralda, satu sosok yang mungkin kalau di late game ini akan semakin sakit dan juga semakin tebal lagi. Tapi sekarang di bagian tengah ada sebuah invasi yang sedikit demi sedikit udah mulai diperlihatkan oleh Bigetron Beta. Mereka hanya memancing aja, ada beberapa source skill yang udah dikeluarkan tapi tidak ada invasi besar-besaran yang dilakukan oleh kedua tim ini. Yes, coba buat tarik ulur saling kiting pelan-pelan dari kedua belah tim. Melihat sudah adanya Lord juga yang hadir kali ini, membuat agak sedikit ketar-ketir dari sisi Bigetron Beta. Tapi ternyata Bravo hampir terpikau, bahkan langsung dihabisi saja dalam waktu yang sangat cepat, membuat dari sisi PUBG Esport harus coba retreat kembali dan menghadirkan Speechless yang sempat bersih tegang nih dengan Lancelot di arah bottom lane. Udah level 15 ya Speechless ya. Cepat sekali ya kamu ya. Masih menit 11.40-an tadi. Udah level 15 loh dia. Oke. Jarang saya ketemu di public nih. Farmingnya cepat banget Pak. Cepat Pak. Ya. Saya kalau di public itu menit 11 itu masih level 10 lah Pak. Oke lah kalau begitu ya. Ada Emo Vendor tapi tadi sepertinya udah berhasil langsung menarik dan juga ada korban. Clean-nya langsung melandai cukup cepat tapi Unstoppable berhasil diapakan juga oleh Link. Pertarungannya terus terjadi. Time Sombra dikeluarkan masih bisa selamat namun killing spree-nya berhasil diamankan lagi karena Lancelot yang akan menjadi korban untuk saat ini. Barbosa berusaha untuk kabur dari area tersebut untuk bisa menyelamatkan ke arah dirinya sendiri. Tapi Esmeralda hanya bisa melihat dari kejauhan walaupun mereka mendapatkan Lord tapi mereka kehilangan 3 player yang ada di Bigetron Beta. Yes, 3 player ditukarkan dengan 1 Lord, di mana dari Speechless membuat anak-anak Bigetron Beta benar-benar speechless. Mereka dapetin dari segi Lord, it's okay. Tapi mereka kehilangan 3 buah member, membuat PUBG malah bisa memberikan pressure tambahan. Turret di arah top lane berhasil diruntuhkan, bahkan Lordnya itu nggak dilewatin, nggak dikasih kesempatan untuk lewatin area pertengahan map dari kedua belah tim. Bahkan seharusnya nih dari PUBG Esport mereka udah makin pede pengen ngelakuin setup tambahan. Melihat sudah menit yang ke-13 nih Arasi. Iya, berarti ini bahaya banget loh buat PUBG ya, karena mereka emang tim yang lebih kuat di early game.
Jadi makanya mereka juga tadi bisa mencari kesempatan buat engage dengan lebih aktif aja gitu. Karena emang ini mid game dimana komposisi mereka tuh lebih unggul. Tapi kalau mereka bisa end game nih, wah Kena lagi dong barusan offendernya dilompatin. Bad impactnya nggak kena. Falling Star Moon-nya juga. Oke, selamat sudah Bravo untuk bisa recall. Namun coba lihat Esmeraldanya masuk lewat pintu belakang. Ada lagi pergerakan dari Hero Manipulation. Linknya udah mulai hadir. Siapakah yang akan menjadi korbannya untuk saat ini? Tapi Barbosa yang berusaha untuk melindungi rekan-rekannya lewat memberikan damage terhadap Link tersebut. Barusan Tonrosnya nggak kena ke arah pergerakan dari Yves yang berhasil pulang. Tempest of Blade-nya kali ini nggak kena juga karena siapapun guna untuk bisa kabur dari area tersebut. Oke, masih sehat walafiat dari kedua belah tim bakal di arah tengahnya. Terkena bad impact, digigit Madam Kupa. Bravo, lumayan skat. Falling Star Moon defensif dari seorang Simba bahkan membuat dari kedua belah tim saling tarik ulur. Lumayan pada sekarat, tapi belum ada yang kepanis, membuat masih bisa memperpanjang asa dari sisi Bigetron Beta. Memang tadi engage dari Paps tuh katanya agak berantakan ya. Mereka masuknya tuh nggak bareng-bareng, terus mereka misah-misah begitu. Padahal kalau bilang ya, kalau mereka tuh emang lagi di posisi yang lebih unggul. Mereka ada marksman, mereka ada mage juga. Sebenarnya front to back mereka juga nggak jelek-jelek amat loh. Jadi kalau tadi mereka mau main front to back masih oke-oke aja, asal masuknya bareng-bareng. Dan mereka harus nggak boleh ngasih Bigetron Beta kesempatan, karena kalau mereka nih bisa bawa lewat 15 menit bakal bahaya banget nih buat PUBG Sport. Yap, dan plus sekarang purple buff-nya bisa menjadi sebuah ancaman serius terhadap PUBG Sport. Karena sekarang Link tanpa purple buff kita tahu lah, bagaikan kendaraan bermotor tanpa bahan bakar. Wave Dragon-nya langsung connect. Siapakah akan menjadi korban karena Kiyomasanya langsung hilang dari depan. Cecilion-nya langsung menghilang. Sementara Barbosa sendirian seorang diri dikeroyok rame-rame. Badannya kalau dipisum dari atas sampai bawah udah biru semua, udah dipastikan. Barbosanya pergi ke arah mana, tapi ternyata ada konsilnya. Ada satu hit terakhir dikejar sama Saringan, belum kena ke arah tubuhnya, masih selamat. Oh my god, what a defensive move by Barbosa. Tapi dari Bigetron Beta kehilangan 3 buah member. Simba di area pertengahan 1 melawan 2 dikejar. Ada Skaknu, Ragnu, Usna, Skiak, Skiri, boom, mengincar seorang Simba. Cukup sekali satu hit terakhir berhasil dihabisi saja. Tapi Barbosa pun datang agak sedikit telat, tapi membuat tadi Barbosa melakukan pengejaran terus-terusan karena seorang Bravo, tapi tidak punya damage yang cukup untuk menghabisi nyawa dari seorang Bravo. Iya loh, tadi gua sampai salah ngomong, Rasengan jadi Saringan itu apa coba, dan sekarang malah Bravo-nya yang langsung menghilangkan pemain Beta mereka. Belum mau menyerah, untungnya Lord-nya berhasil diamankan juga oleh PUBG Sport. Malah Popol and Kupa pun langsung menjadi korban tambahan. Akhirnya 163 itulah kayak dia yang dia milikin, tapi ternyata ataupun satu best turret yang ada di top lane pun hancur. Wow, what a move by Minion. Langsung nge-push MVP aja. ya? Cuek ya, gak ikutan teamfight. Push aja bro, lumayan. Dapetin satu turret base dari sisi PUBG Esports. Yap, tapi kalau lihat itemnya sekarang kita lihat ya, dari sisi Bigetron Beta mereka tuh udah mulai ada beberapa item yang kayak paling nggak core item mereka tuh udah kelar loh. Sedangkan dari sisi PUBG Sport, ya mereka unggul item, tapi sementara member mereka tuh banyak yang udah ada 5 item, udah mulai harus maksa-maksa mungkin nuker-nuker item gitu loh. Di sinilah baru Bigetron Beta bakal mulai mengejar, dan goal difference tuh bakal jadi makin gak penting loh, makin lama game ini berjalan. Nih kalau gua ya, Cecil udah wajib punya winter sih ini. Dari tadi masalah jadi target, Pak. Minimal dia punya winter dulu deh gitu. Minimal punya winter, karena dari satu winter itu kadang ada momen yang tercipta yang begitu banyak loh. Di saat ada beberapa source yang udah dikeluarkan karena dia emang terpaku karena dia, tapi winter bisa menggagalkan itu semua, plus merubah keadaan yang ada di area tersebut yang udah kepancing loh. Teman-teman yang akan bisa ngebalikin keadaan. Ekspektasinya seperti itu, ya kan? Tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di lapangan, karena sekarang coba lihat ada pertempuran lagi yang mungkin akan segera terjadi, tapi Barbosa aja konselnya malah terganggu dan langsung terlihat wujudnya di tengah-tengah permainan yang ada di area Land of Dawn yang terjadi di area midland sana. Well, akan connect area siapa? Tapi dalam satu kali Tempest of Blade yang langsung mengarah ke bagian belakang. Akhirnya masih bisa selamat, akhirnya masih ada efek bakaran dalam tubuhnya. Tapi sekarang Linknya masih bisa kabur dari area tersebut. Udah ada satu korban lagi karena barusan Cleannya siap mengantarkan damage yang sangat-sangat sakit di arah tubuhnya. Oke, sing dari seorang Cardo masuk ke area pertempuran. Terpecah belah tim fight, tapi Simba dari depan cukup sekarat, malah Bravo yang harus menjadi korban jiwa. Manipulasi dunia nyata mempertahankan atau menahan posisi dari Cardo dan kawan-kawan untuk kabur
Tapi satu tukar satu dari kedua belah tim. Bravo ditukarkan dengan seorang Barbosa. Memang dari tim fight yang terjadi, inilah dia highlightnya. Memang kalau menurut aku ini terpecah belah sih tim fight ya, sih. Iya, kayaknya emang mereka tuh mulai fightnya kayak nggak siap gitu loh. Jadi tahu ada percobaan untuk pick off dari Chow, terus ada langsung buka ulti dari Yif. Tapi di saat itu mereka semua ngumpul-ngumpul bareng-bareng, terus langsung kena Imo Fender dari Barbosa. Itu satu hal yang bikin tadi fightnya jadi kurang pas lah buat PUBG Esport. Karena mereka emang perlu banget engage bareng-bareng ya. Soalnya hero-hero mereka nih kalau lu perhatiin, itu tuh lebih perlu ultimate kalau dibandingin sama hero Bigetron Beta. Link perlu Tempest of Blades dibandingin Lancelot yang kalaupun nggak ada Phantom Execution bisa pakai puncture, bisa pakai Tone Rose buat bikin play gitu loh. Sama halnya dengan Yif yang perlu banget reward manipulation dibandingin Cecilion yang beneran bisa tanpa pakai ulti pun lempar-lempar bad impact aja loh. Dan di menit ke-19 nih udah sakit banget sih damage-nya. Berarti hitungannya tim PUBG Esport lebih ke arah ulti dependent ya. Iya, Butuh banget banget ultimate buat bisa maksimalin team fight yang mereka miliki. Plus Bravo-nya sih, inisiasi dari Bravo harus at least ya dapetin ke arah damage dealer dari sisi Bigetron Beta. Kalau enggak bakal lumayan kesulitan sih buat PUBG masuk Tuh ke sisi di Bigetron. bawah lagi ada yang bertarung tuh 1v1 situation tuh antara Lancelot dan juga Link. Wih di 2N lagi fight. Di late game ya sih ya, biasa orang kan bilangnya Link tuh lebih bagus di late game. Tapi biarpun kalau ngomong gitu pun sebenarnya lebih fleksibel di Link loh. Karena baik lagi nih, dengan apalagi sekarang nih ada purple buff juga. Sebenarnya kalau emang dia mulai kalah lawan Lancelot pun dia tinggal mundur aja gitu loh. Karena keunggulannya tuh di mobilitasnya. Jadi kalau dia nggak menang 1v1, yang paling nggak dia bisa maksa Lancelot atau siapa gitu buat turun ke bawah, terus dia tinggal naik lagi, terus fight bareng timnya. Oke, nah sekarang purple buff-nya udah mulai diinvasi dan ada Imo Fender flicker ke bagian belakang. Hilang sudah satu player dari PUBG Esport, di mana Chow-nya kali ini menjadi korban hanya saja di bagian belakang untuk Speechless yang langsung menabrak masuk. Legendary berhasil didapatkan akhirnya, tapi Immortalnya udah dipastikan akan pecah dari Speechless. Dilompatin, hilang sudah Link-nya. Namun untuk kali ini udah ada Sanguine Claw tadi yang hampir aja connect ke arah tubuh dari Cheesecake, tapi Cheesecake masih bisa selamat dari area tersebut. Oke, 2-2 Cardo Akira ditukarkan dengan Bravo dan juga Speechless. Hitungannya sama-sama kehilangan jungler, cuman bedanya dari Bigetron Beta mereka kehilangan Akira, damage dealer dari Popoline Kupanya, membuat dari kedua belah tim harus mengundur lagi. Karena hitungannya nih Lord sudah berevolusi juga, sudah semakin menguat. Siapapun yang ngedapetin Lord kali ini bakal semakin dipermudah jalan hidupnya. Waduh. Wah. Iya, ini Lord di atas menit 18 ya, kita tahu lah ya. Lordnya udah ikut fitness, udah nge-gym gitu, otot udah terlihat, badan udah jadi, ototnya udah kering apa semua ya. Pokoknya workout tiap hari lah itu Lordnya ya. Sekali nampol ya puyeng lah. Pasti. Dan kayaknya kalau di fight ya, Speechless nih emang proaktif nih. Dia selalu maju dan dia bisa bikin member dari Bigetron Beta tuh terpaksa mundur. Tapi masalahnya tuh kalau dia harus tukar nyawa, agak susah juga loh. Karena apalagi kalau Cecilion-nya nggak dapet, itu berat banget sih. Jadi dia kan bisa secure Popol Kupa, tapi Cecilion-nya masih hidup dan masih lempar-lempar bad impact. Kayaknya dia harus ganti fokus ke Cecilion-nya atau mungkin masuk ke belakangan gitu loh. Biar mungkin juga Bigetron Beta masih mau fight aja gitu, masih berani lawan 5v5, terus bisa kena reward manipulation damage dari Yves-nya. Oke. Nih Pap kayak mancing-mancing dulu aja nih, ataupun ngeliatin aja, tapi mereka belum mau melakukan invasi yang gede. Kenapa? Karena masih ada waktu yang harus dibutuhkan oleh Link untuk mengamankan dulu ke arah purple buff gitu. Yes, betul banget. Tapi lihat di arah depan Bravo masuk ke area jebakan, maka Phantom masih bisa dilancarkan. Dan Bravo pun harus ke pick off. Kiyomasa harus mundur terlebih dahulu. Speechless pun datang dari arah atas, dikejar, diincer banget. Semus Opli dikeluarkan, cukup sekat. Ada volley star pun dari arah seorang Simba, masih bisa bertahan hidup. Dan ternyata hanya satu tuker satu. Akira ditukarkan kembali dengan seorang Bravo yang harus menjadi korban jiwa di pertempuran yang barusan terjadi. Wow, ini akhirnya ya Akira terlihat di sini menjadi salah satu ATM berjalan nih yang bisa dimanfaatkan oleh PUBG Esport, karena tiap fight yang terjadi nama Akira selalu muncul, Bang. Serius. Dari tadi loh
nama Akira selalu muncul dan ini adalah itemnya. Iya, padahal kalau dari itemnya sebenarnya ada Wind of Nature juga ya. Tapi masalahnya tuh kalau dia kena 3 bolt aja dari Reward Manipulation dari Yves, tadi kita lihat langsung hilang HP-nya loh. Jadi emang Yves tuh bagusnya gini ya, kalau emang ada fight yang ada di zona papan catur Reward Manipulation, agak berat kalau berat member yang nggak ada item Magic Defense untuk bisa bergerak dan bebas gitu loh. Pasti dia harus perhatiin banget nih dihujanin bolt dari Reward Manipulation. Sampai Twilight Armor tadi pakai, Pak. Ini harus ditahan dulu nih masalah ya. Damage kejutan yang akan diberikan oleh pemain dari Papi Sport. Dan sekarang Way of Dragon seperti tadi udah langsung connect ke arah Barbosa, namun Barbosa yang masih berhasil mundur ke bagian belakang. Ada satu target lagi berhasil dihancurkan di bagian bawah, tapi pada berbeda Barbosanya akhirnya langsung menghilang. Namun untuk kali ini Akira membalaskan keadaan karena linknya lain berhasil langsung didapatkan begitu aja. Mau pergi ke arah mana? Udah ada flicker yang dikeluarkan. Selamat sudah untuk kali ini hanya saja di belakang. Untuk dari pergerakan Matildanya berhasil langsung didapatkan. Hilang sudah 2 player dari Pops, Esport dan Lord. Wah, Ini dia the moment of truth dari sisi Bigaton Beta. Mereka masih dapatin satu, Speechless dan juga Cheesecake. Dan betul kata Pak Pulung, Akira pun datang menjadi damage dealer yang langsung injek ke seorang Speechless, sang kunci dari sisi Bigaton Beta. Bahkan kali ini lihat Lordnya yang kedua sudah diamankan oleh anak Bigetron Beta. iya. Cuman bedanya kalau untuk kali ini kayaknya Ceciliannya mau sampai menit berapa tetap nggak dibagi purple buff ya, Pak ya. Kenapa? Karena untuk Lancelot sendiri kan masih butuh. Itu pun kalau mereka memang tidak bisa mendapatkan purple buff dari tim lawan. Tapi kalau bisa ngedapetin purple buff dari lawan, nah Cecilia kebagian tuh. Baru dia tuh bad impact-nya kemana-mana itu ntar. Ya tapi kalau di late game kayaknya mendingan di Cecilian sih Mas ya. Ya, Tapi sekarang tergantung bakal dikasih situasi sih. nih. Soalnya baik lagi nih kalau emang Lancelot bisa dive ke belakang, ya tetap aja itu kan Yves ya, yang itemnya juga ada Brute Force Breastplate. Jadi mungkin gak seideal itu. Tapi kalau emang mereka bisa fight berkali-kali nih, di mana mereka kite back, terus Pops Esport terpaksa maju ke arah seorang Cecilian yang ada purple buff juga. Wah, itu susah banget sih. Oke, Jadi kita lihat tergantung aja nih. plan dari Bigetron Beta mau gimana ya. Oke, gimana cara mereka untuk eksekusinya ya? Hmm. Karena lo juga udah mulai berjalan, udah mulai masuk, knocking on the door in that top lane. Tapi di arah tengah terjadi pengejaran juga antara Link dan juga Lancelot, but it's okay. Bawa pun coba untuk di-push 3 lane sekaligus, akan coba untuk ditabrak pelan-pelan, tapi pasti Bigetron Beta memperuntukkan 2 base turretnya. Bahkan 3 sudah dihilangkan kali ini dan Link pun harus mencari cara. Speechless, gimana cara mereka untuk masuk? Bahkan lane-nya menjadi kunci. Tidak dikasih masuk dari wave minion milik Papi Sport. Yap, itu langkah yang pintar sih dilakukan oleh Linknya ya. Dia tahu mungkin energinya juga nggak banyak. Lebih baik dari bagian belakang menghilangkan dulu satu wave minion yang akan masuk ke halaman rumah yang dia milikin. Tapi sekarang masih sempat untuk melakukan recall pulang lagi. Dan tugas utama mereka sekarang adalah harus menjaga purple buff. Harus. Ya. Kalau enggak tempo permainannya akan kayak begini ke belakang. Betul. Ini waktunya Bigetron Beta yang bakal ngacak-ngacak. Karena udah ke-expose juga sih, udah gak ada turret. Plus dari anak-anak Bigetron Beta tuh semakin dipermudah untuk masuk ke area bush yang dimiliki Paps Esport dengan bermodalkan mungkin naruh trap Akira ataupun kayak misalnya Ruby yang open bush. Tapi permasalahannya kalau mereka masuk secara sembarangan ke area bush yang tidak disangka-sangka, nah ini punishmentnya bakal cukup berat ya Arasi. Pasti, apalagi di late game begini death timer udah lama banget ya. Ya. Tapi kita lihat tadi kalaupun tadi tukar satu-satu, kayaknya kedua tim tuh masih nunggu-nunggu aja loh. Tapi sekalinya dapat 2 orang, mereka langsung pede ngambil Lord dan langsung aja nggak bisa mereka nge-contest loh. Jadi Ya. di momen ini tuh mau roamernya kayak mau mage-nya kayak pasti damage dealer utama kayak Cecilion contohnya atau kayak Linknya Speechless tuh bakal jadi priority ya. Tapi kalaupun yang keambil tuh roamernya itu otomatis nggak ada frontline buat fight, jadi mereka nggak bisa contest juga. Jadi emang di late game tuh makin penting dan mungkin kita bakal melihat lebih banyak Immortal dibikin bentar lagi sih. Oke. Bakal adu daya tahan tubuh ya. Ya tuh kita lihat 3 Immortal. Siapa yang paling kuat dan bertahan hingga akhir. Oke tuh coba lihat tuh Barbosa itu udah hadir. Linknya narik dulu untuk purple buff-nya ke belakang. Oke, ada wave minion di atas juga udah mulai ditabrak juga oleh wave minion. Akankah purple buff berhasil ambil? Tidak untuk kali ini karena sekarang pertempurannya udah menjadi milik dari Bigetron Beta dan purple buff Oh no. punya Cecilian. Cecilion dan juga Lancelot sudah punya ya. Cardo dan juga Oik. Yomasa mulai bergerak lagi ke area Lord Pit, bakal memancing keributan. Kali ini dari sisi Bigetron Beta, Simba hiding in the bush bakal memancing keributan atau inisiasi perlahan tapi pasti. Belum ada The Way of Dragon, belum ada yang disepak. Barbosa menjadi damage sandbag
untuk menampung segala damage output dari sisi PUBG Esports. Falling Star dilancarkan kembali, terpecah belah tim fight-nya di arah bottom lane. Bravo nyicip pelan-pelan, ada penetration yang dilancarkan dan manipulasi dunianya telah dilakukan oleh seorang Lei, tapi dia masuk ke dalam jebakan. Bahkan Simba cukup sekarat dan juga Bravo, dan ternyata Barbosa pun terpick off oleh sisi PUBG Esports. Bahkan terjadi pengejaran juga kah ke arah belakangnya. Winter dilancarkan tapi tidak bisa bertahan. Simba pun harus terpick off dan dua member dari Bigetron Beta harus merenggang nyawa. Wow, mereka punya 2 purple buff, tapi ternyata untuk sosok dari yang ngebadanin seluruh pertempuran tersebut harus menghilangkan cukup cepat. Coba lihat sedikit lagi mana yang tersisa dari tubuh Kiyomasa. Lalu dari Lancelotnya hanya melihat dari kejauhan, sementara dari Lordnya akan segera diamankan oleh pemain dari PUBG Sport. Barusan juga dari Yves-nya Rilo langsung diganggu begitu aja, akhirnya pergi ke arah yang berbeda. Sekarang Cardonya langsung mengejar aja ketertinggalan yang harusnya dia milikin, tapi ternyata dia kabur dari arah tersebut dengan Phantom Execution dan akhirnya menjadi korban kembali lewat quick draw yang barusan dikeluarkan oleh Pimax. Itu tembusan itu tulang-tulang itu geser banget itu Pak, sakit banget itu damage-nya. Semengerikan itu, dan lihat kali ini bahkan Lordnya sangat-sangat bisa diamankan oleh sisi PUBG Esports. Melihat Bigetron Beta, mereka hitungannya dalam tanda kutip agak sedikit greedy gak sih? Dapatin 2 purple buff dan mereka yang inisiasi ke arah Lord. Iya, ini gimana ya? Terlalu, karena mereka udah pede banget kan, punya 2 purple buff, mereka pede, mereka punya damage yang gede. Akhirnya ada miss move yang dilakukan oleh dua orang yang emang wajib ngebadanin kan. Ada Esme dan juga Barbosa yang emang kena duluan tadi narasi. Ya apalagi kalau emang komposisinya kayak Bigetron Beta ya, bagus itu kalau mereka tuh mainnya bareng-bareng aja gitu, dimana semua orang tuh bakal musuhnya pun terpaksa, PUBG bakal terpaksa bareng-bareng juga, terus bisa dikombo dengan Barbosa. Jadi kan kita lihat kan kayak gitu solusinya loh. Tapi kalau mereka sendiri-sendiri ya ada lebih banyak kesempatan buat member-member kayak hero-hero kayak Cho ya, kayak Ling. Ini kan mereka lebih efektif kalau main play sendiri kan daripada kalau masuk melawan 5 orang. Jadi otomatis lebih gampang buat PUBG dan lebih susah buat Bigetron aja gitu. Jadi mendingan mereka mainnya harus bareng-bareng aja sih. Ada winning condition masing-masing nih ya. Iya. Oke. Udah mulai masuk lagi ke area pertengahan. Lordnya di arah bottom lane, tapi di sisi lain ternyata Barbosa Emoveni dapetin 1 cheesecake di 7, tapi ternyata harus ngacir karena Simbanya terpick off dari Bigetron Beta. Konsil 4 player mencoba untuk mempertahankan dari segi base mereka, tapi tercicip pelan-pelan. Maka Barbosa terbakar dan hampir saja ke takedown. Masih bisa bertahan hidup kali ini. 4 versus 4, maju ke arah depan. Bravo, Dual Dragon sepakan maut. Kiyomasa harus bertahan, tapi Bravo yang digigit. But at the end of the day, PUBG Esports pun berfokus ke arah base dari Bigetron Beta.